Kalau jaga gawang, yang ngumpet siapa? Kan nggak ada yang ngumpet. Kenapa dijaga? Kalau petak umpet, kan ada yang jaga. Makanya dia menemukan. Kalau jaga gawang, yang ngumpet siapa? Dokter jaga deh. Yang ngumpet siapa? Kenapa dokternya jaga? Nanti, kalau Om Ded udah umur 80, 90, giginya kan ompong. Oke. Kita manggil dia ompong apa Om Deddy dah? Sumpah penonton kalian yang suka-suka Indra Firmawan ya, ini filsuf banget nih, tai. Close the brain. Selamat datang kembali di acara di mana setiap pertanyaan tidak harus menemukan jawaban. Karena dunia terlalu luas untuk logika manusia yang terlalu kecil. Kali ini, tamu kita adalah seorang stand up comedian, seorang pakar pengamat sepak bola Indonesia, seorang petinju amatir. Enggak, yang itu enggak. Udah benar dua tadi, pakar petinju amatir enggak, Indra. Seorang pedagang, katanya pedagang anak kecil. Itu bener nggak? Enggak. Yang beredar di tengah masyarakat. Yang itu? mana? Yang terakhir? Iya, Dua dagang terakhir. anak kecil. Enggak ada. Ngapain saya dagang anak kecil, Indra Firmawan? Mungkin mainan anak kecil. Mainan mungkin bisa kita pikirin ya. Mainan, tapi bukan. Tapi enggak juga, belum gitu loh. Oke. Ya mungkin nanti ya. Oke. Makasih juga ya Mas Iya, iya. Indra udah kasih. Oh iya, siapa tahu bisa jual mainan Visi anak ke kecil. depannya Betul, gitu ya. betul. Terima Untuk kasih bertahan banyak. hidup. Tapi untuk saat ini belum. Mas Mamat, ini saya manggilnya Mamat ya? Mamat aja. Oke. Ya. Mamat Abdurrahmat. Enggak. Mamat siapa? Abdurrahmat. Kan ada Maman Abdurrahman. Enggak gitu. Mamat Al-Katiri aja. Kan ada Maman Abdurrahman. Iya, enggak Pemain semuanya. sepak bola tuh. Dia pemain bola. Pemain bola, betul. Ya, saya host sepak bola. Oh, sepak bola. Ya, nama dia beneran memang Maman. Maman Abdurrahman. Abdurrahman. Tapi nama saya nggak perlu karena kita sepak bola terus jadi nyambung nih. Saya Mamat Abdur. Itu lagian ada kata Abdur di situ, ngapain? Ya, itu mah Abdur Arsyad, udah beda lagi. Ya kan biasanya kan berdua mulu. Bertiga sama Ari itu. Ya, Berempat sama Pras. iya titik kumpul. Berlima sama Tio, adanya Pras. Enggak, Berenam sama Ebel. ini beda nih. Pras sama Ebel. Pras sama Ebel. Goyang lidah. Betul. Di sini juga. Betul. Saya Abdur Ari Pras titik kumpul. Titik kumpul. Tio sama Pras urusan rumah mereka. Oke. Berarti Mamat Al-Katiri aja. Mamat Al-Katiri. Itu nama asli tuh. Itu Al-Katiri betul, itu marga. Kalau Mamat itu karena nama panjang saya Muhammad. Ada Muhammadnya, jadi Muhammad? panggilan kecilnya tuh Mamat. Muhammad Yusran. Iya. Betul. Betul. Muhammad Yusran Al-Katiri. Betul. Iya. Ada keturunan Arabnya katanya. Betul. Ini baru pernah nih. Iya. Kasih tahu sama orang nih. Adik kakak sama Reja. Reja Arab. Apa keturunan Reja dia? Keturunan Reza siapa? Nggak tahu. Kan Muhammad Al-Katiri keturunan Arab. Ada nomor telepon Reja Arab. Reza Arab nggak sih? Ada. Saya teman. Ya dia keturunan Reza, ya mungkin dari bapaknya nama Reza, tapi nggak mungkin, Ra. Bapaknya nama Reza, berarti kan nama dia harusnya Arab Reza. Nama bapak kan di belakang. Woi, Oke. Berarti nggak ada keturunannya sama Reja Arab ya? saya nggak ada hubungan sama Reza Tidak- Arab. tidak ada. Tidak ada. Ini belum ada yang pukul dia ya? Kenapa ada info Anda menjual senjata? Info menjual senjata itu karena dimulai oleh fitnah teman-teman. Abdur, Kakak Ari. Iya, Abdur perdalam sama Ari Kritik. Oke. Jadilah mereka combo tuh untuk memfitnah saya. Sehingga orang-orang berpikir saya menjual senjata, padahal enggak. Padahal tidak. Tidak. Makasih nih udah lurusin nih. Waktu di volley, Iya. kita volley bareng. Kenapa namanya AK-47? Nah, kalau misalnya nggak jual senjata, kenapa namanya AK-47? Sementara Oki Rengga, itu nama anaknya ditulis Arthur. Bapak Ajis 2000, Sada. Indra Jegel, Nane. Iya. Iya. AK-47 tuh anaknya. Enggak. AK-47 enggak. Bukan anak saya, bukan nama anak saya. Loh,
Oh, kirain nggak nulis anaknya. Anda nulis Indra ya? Waktu itu Karena ya? saya belum menikah. Ebel tulis Cobra. Dia belum punya anak. Ya, saya juga belum. Istri Anda lagi hamil. Iya, tapi bukan itu tujuan untuk mau kasih nama Aka. Berarti Jadi Anda membenarkan kalau Anda menjual senjata AK-47? tidak begitu. Terus maksudnya Saya sumpah apa? saya cabut kumis Anda ya. Saya pikir ada cita-cita menjadi tentara. Kenapa ditulis nama AK-47? Saya tidak pernah Dulu punya. cita-citanya Saya- bukan tentara? Bukan. Oh, oke. Dulu cita-cita pengen, ya masa kecil lah pengen jadi pemain bola. Oke. Pemain Persipura gitu-gitu. Oh. Terus abis itu mulai berubah ketika SMA. Suka pelajaran-pelajaran yang sosial. Oke. Gitu kayak, oh Lebih politik. lebih suka berarti. politik nih kayaknya gitu. Pas kuliah nyemplung kecelakaan. Kalau misalnya- masuk dokter gigi. Suka politik, kenapa kemarin main polinya biasa aja? Kalau suka politik, kenapa kemarin main polinya biasa aja? Kan beda, Dra. Kan suka politik bukan suka voli. Suka Oh, poli, Bang. Bajingan sama orang itu, sumpah. Beda urusan Indra, sumpah. Tentara apa yang kecil? Tentara sekutu. Kok bisa sekutu? Kan kecil, sekutu. Kalau tentara yang di Bali, sekuta. Ya, daerah-daerah di Bali ada kuta, sekuta. Tentara sekuta. Ada info juga katanya Mamat seorang pemabuk. Ini bener atau enggak nih? Kau tau konten gak sih? Apa benar Mamat seorang pemabuk? Enggak. Saya tidak apa-apa, saya tidak akan capek untuk mengklarifikasi ulang-ulang ya. Oke. Namanya fitnah kita harus sapu. Betul. Bahwa itu tidak benar. Oke. Ya, jadi saya akan katakan lagi bahwa itu tidak benar, Indra. Mabuk janda deh. Kenapa? Kalau Enggak. mabuk anggur, suka minum anggur. Mabuk janda apakah suka minum janda? Gak bisa Nggak mungkin diminum. itu. Gak mungkin. Kenapa kau ngomong? Ini saya lagi mencatat, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Memang mabuk tidak janda, minum janda. Tidak mungkin. Itu nggak bisa diminum. Oke, kita slide ke masalah bola, sepak bola. Oke, Anda sama. Saya suka sangat nih. tertarik dengan sepak bola. Betul. Apalagi sekarang jadi host sepak Iya, bola Indonesia. betul. Gitu. Kenapa kiper tuh matanya hitam? Semua pemain Kantong bola. matanya hitam. Ya, kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Ya, malamnya mungkin dia lagi jalan, nongkrong, dan lain sebagainya. Besok pagi latihan, dia datang ke latihan. Kantong matanya hitam. Tapi perasaan biasa aja deh. Saya nggak pernah lihat Buffon mata hitam. Kenapa Buffon matanya hitam? Karena dia jaga gawang. 24 jam. Bayangin tuh. Indra. Buffon main sampai umur 40 tahun, ya, 42 tahun terakhir dia pensiun. Dia jadi tuh nggak- kiper terus kan? Betul, dia jaga kiper terus. Betul, dia jaga gawang. Tapi di match itu aja 2 kali 45 menit plus extra time. Abis itu udah, dia nggak seharian di situ. Orang-orang pulang, Buffon duduk, enggak, Dra. Tapi dia pernah ke dukun, Buffon, Kok bisa ke dukun? supaya gawangnya nggak kemasukan. Coba kalau kemasukan, ditanya, ini siapa? Aing macan. Kesurupan itu. Ya karena kemasukan juga. Iya, Makanya dia ke dukun. betul. Memang ada istilah orang kesurupan itu kemasukan. Kemasukan arwah nih. Betul. Gitu kan? Saha ya Aing macan. Aing macan. Iya. minta kopi gawangnya. Iya. Bisa bahasa Indonesia apa enggak? Enggak. Nggak bisa. Heeh. Karena gawangnya kemasukan. Gawang itu cuma jaring sama tiang, Dra. Dia nggak Tapi bisa bakal. kemasukan nggak? Kemasukannya bola bukan arwah. Dia aing Mikasa mungkin deh. Gol bunuh diri. Kalau hantunya gentayangan, Gol bunuh diri itu gak ada nyawa yang mati di situ. Bola doang. Ini kita tanding nih. Iya. Ini gawang saya, itu gawang kau. Terus bola itu dari kaki saya masukin ke gawang sendiri. Itu namanya gol bunuh diri. Gol bunuh diri. Iya, tapi gak tiba-tiba saya mati, enggak. Tapi bisa gentayangan nggak? Makanya gawangnya dijaga biar nggak kemasukan. Ya Allah, ya Robbi.
Astagfirullah. Itu tentang Sepak Kiper. bola itu. Sepak bola. Itu sepak bola itu. sepak bola betul. Tentang sepak bola, saya berharap pertanyaan yang wow, ini gawang kemasukan, Buffon kantong mata, Buffon jaga 24 jam. Pertanyaan wow tentang sepak bola deh, apa coba? Yang Anda harapkan seperti apa? Ya kayak suka apa timnya. Oke. Kayak misalnya kayak pemain terbaik menurutmu sekarang siapa? Oke. Gitu-gitu. Oke. Masuk akal nggak kira-kira Indonesia masuk Liga Champion? Kira-kira aja. Enggak Liga Champions mah di Eropa. Kalau di Asia pun ada, tapi klub. Berarti Anda pesimis Indonesia nggak bisa Bukan masuk Liga. pesimis, goblok memang sumpah. Anda pesimis. Kok kita kan semua negara, Dra. manusia Indonesia sedang optimis. Karena ini negara. Negara gimana ikut ke klub-klub? Nggak bisa dong. Tiba-tiba lu lihat nih ada Juventus, Real Madrid, Liverpool, tiba-tiba ada Denmark di situ. Ada. Tidak Di Liga ada. Champions. Tidak ada. Iya, berarti sama dong Indonesia juga nggak bisa. Tapi kalau kita berusaha, kita terus berlatih, insya Allah tahun 2800 misalnya bisa masuk Liga Champions. Nggak Kita bisa. doakan semua teman-teman. Nggak bisa. Kok ngapain? Kok doain sampai 2800? Ngapain kok berdoa sampai 2800? Anda nih kayaknya nggak suka Indonesia ya? Wah, kaktus itu saya tusuk di Anda, sumpah. Kok bisa nggak suka Indonesia? Itu sepak bola ya, sepak bola. Ya, dia balik lagi sepak bola. Ya Allah. Klub favoritnya apa? Juventus. Juventus. Ya. Siapa pemain Ini terbaik? normal ya. Iya. Oke. Siapa pemain terbaik Juventus menurut Anda? sepanjang masa? Iya. Oke. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Ada banyak pilihan sih, tapi ya the legend El Capitano ya Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Kenapa menurut Anda Del Piero itu pemain terbaik Juventus sepanjang masa? Karena selain skillnya oke, terus kemudian sudah mencatatkan banyak gol, dia juga kapten, salah satu yang terlama kapten di Juventus. Dan yang paling penting adalah dia yang setia ketika Juve dihukum turun ke Serie B. Ada statement dia, a true gentleman never love his lady, never leaves apa ya? Leaves, tinggalkan apa? Ya, lelaki sejati tidak akan tinggalkan wanitanya, yaitu Juventus maksudnya. Jadi dia ikut turun ke Serie B. Itu sehingga, oh ini legend. Itu. Tanggapannya dong. Kenapa pemain bola tuh nggak boleh main catur? Hah? Saya tanya aja. Kenapa? Pemain bola nggak boleh main catur. Boleh-boleh aja. Kalau buat hiburan, Ndra. Nih, kita habis latihan nih. Saya Del Piero, Anda Buffon nih, misalnya. Kita habis latihan, Buffon kita ngapain ya? Main catur yuk, boleh. Boleh, Pak, di situ catur. Tapi kan lagi main bola. Beda urusan, Ndra. Kalau lagi main bola ya nggak bisa. Masa kita lagi main bola terus? Berarti nggak boleh kan? Ya memang nggak boleh. Orang lagi main bola ngapain main catur? Ya iya nggak boleh, ngapain kau tanya? Harus fokus jadi pemain bola tuh. Ya kan? Wah, nasihat dia. Tiba-tiba nasihat dia yang memulai. Semua orang tahu fakta itu. Dia yang memulai, tiba-tiba dia yang nasihat kita. Anda ini pernah studi jadi seorang dokter gigi, betul? Iya. Nah, saya mau nanya tentang studi Anda. Keilmuan nih berarti ya. Keilmuan. Oke lah. Gigi tanggal tuh tanggal berapa? Kan ada gigi tanggal. Nah, saya mau tanya itu tanggal berapa? Kalau misalnya tanggal 1, kita bisa siap-siap nih. Oh, ini masih tanggal 16 gitu misalnya. Wah, udah 27. Nah, udah mendekati tanggal 1, baru kita siap-siap kan bisa tuh. Gigi tanggal itu, Dra. Tanggal berapa? Gigi tanggal itu kan gigi copot. Iya, Iya kan? Tanggal nih. iya. Gigi lepas. Iya, tanggal berapa? Ya, Kan gitu. terserah. Itu terserah. Terserah, Dra. Nggak bisa dipersiapkan. Enggak, bentar. Ini abis acara ini ya, saya bisa bikin gigimu tanggal. Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30 bisa tuh. 32 gigimu tanggal juga. Bisa aja. Mau kapanpun. Terserah. Bisa aja hari ini. Ada apa nih? Ada palu atau apa gitu. Bisa, Dra. Langsung tanggal.
Nggak perlu tentuin tanggal berapa. Orang kalau giginya udah goyang, ya segoyangnya. Kecuali gigi udah muncul yang permanen, gigi susunya belum lepas. Nah, itu kita ke dokter gigi. Terserah, kau janjian sama dokter tanggal berapa. Nah kalau misalnya goyang gitu, nggak perlu disawer atau Dia lanjut. kalau anak kecil kan, ompong. Kok anak kecil udah dipanggil om? Kan tadi kan gigi susu. Umur 12 tahun, 13 tahun. Oke. Copot. Oke. Tanggal. Oke. Oke. Gigi susu aja, kita nggak ada perdebatan soal susunya merek apa. Nggak perlu dibahas itu mah. Ya itu juga, yang ompong juga. Ompong itu bukan dua kata ya. Ompong, bukan om. Ompong itu satu kata. Om Deddy? Ya Om Deddy. Om, itu paman. Dulu waktu bayi dia pernah ompong. Ini sebenarnya gue ompong apa Om Deddy sih? Gitu. Waktu bayi dia belum jadi om ya. Om itu, dia nggak manggil diri dia. Dia nggak bilang diri dia om. Om itu kita yang panggil. Ma, aku ompong. Enggak, kamu Om Deddy. Ibunya Om Deddy tidak mungkin memanggil Om Deddy om. Ini silsilah berantakan ini sumpah, Andra. Silsilah Om Deddy jadi berantakan gara-gara kau. Kalau mamanya Om Deddy panggil Om Deddy om. Berantakan itu sumpah. Oke. Manusia siklusnya itu kan dari kecil, remaja, dewasa, kakek-kakek, habis itu kelakuannya seperti anak kecil lagi. Betul. Dan kalau misalnya kakek-kakek, biasanya gigi juga mulai copot-copot, ompong lagi. Betul. Nah, nanti kalau Om Ded udah umur 80, 90, giginya kan ompong. Oke. Kita manggil dia ompong apa Om Deddy dah? Nanti. Tapi ompong. Ompong itu lebih keejekan sumpah. Dan Anda berani, Om Deddy misalnya ompong, ompong, berani. Tapi kan om-om. Betul om. Tapi kan Om Deddy dengan ompongnya ini beda makna. Berarti bukan ompong. Ya, masa dipanggil ompong sih? Masa tiba-tiba orang 90 tahun namanya berubah jadi ompong? Gara-gara giginya ompong doang? Oke. Kalau gigi sakit, yang ke rumah sakit siapa? Giginya apa Raffi Ahmad? Apa semua keluarganya nganterin? Misalnya gigi sakit. Kita lagi bahas gigi manusia ya, Indra. Gigi bungsu kakak pertamanya siapa? Apakah Sun Gokong? Kakak pertama kan Sun Gokong, yang kedua Chu Pat Kai, yang ketiga Wu Qing. Nah, gigi bungsu kakak pertamanya siapa? Apakah dia disebut gigi bungsu karena dia lahir terakhir? Gigi bungsu itu yang mana sih? Paling belakang. Sering disuruh-suruh berarti dia. Enggak. Suruh-suruh gimana? Misalnya kan yang paling kecil kan biasanya disuruh-suruh. Beli minyak sono sama garam. Misalnya. Dia Pernah keluar nggak? tuh. Tata ke warung tuh. Gigi bungsu. Hah? Kenapa sebutannya gigi bungsu? Ya karena dia terakhir, paling belakang, muncul paling terakhir. Dia muncul ketika kita udah dewasa. 17 sampai dengan 23 tahun. Graham berarti ya? Graham paling belakang, Graham ketiga. Katanya gigi Graham ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Anjing, informasi apa nih kau? Itu kan gigi Graham. Iya, gigi Graham. Yang kan harus ada penemu tuh. Thomas Alva Edison menemukan lampu. Nah, Thomas Alva Edison menemukan lampu. Iya. Namanya nggak ada lam-lamnya tuh. Aman kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi kalau ketika sama pun Graham ini dengan Graham Bell, bukan berarti dia yang menemukan. Bukan berarti ini Graham Bell itu. Dia menemukan apa? Graham Bell. Bell, telepon. Tapi kan dia ada bellnya. Anda tadi bilang katanya nggak Betul. selalu menemukan. Betul, belnya Nama. itu dengan teleponnya itu, bukan dengan Graham giginya. Kenapa dia bilang Bell, menemukan Bell, Alexander Graham? Bisa aja dia menemukan Alexander Del Piero. Alexander Graham Bell yang menemukan. Saya pukul kau di sini, Indra. Sumpah saya pukul kau nih. Dah. Sebenarnya dia menemukan apa? Kalau bukan Dia gigi menemukan Graham. telepon. Pesawat telepon. Jangan disebut pesawat telepon ya. Jadi panjang kita ke Wings Air, Lion Air nih. Telepon. Berarti Alexander Graham Bell nggak menemukan gigi Graham. Enggak, beda penemuan. menemukan Lagian gigi- siapa yang bisa gigi menemukan gigi sih? Orang siapa di dunia? Saya lah orang pertama kali yang menemukan gigi. Siapa? Raffi Ahmad tadi kan saya bilang. Dia Enggak. menemukan gigi.
Raffi Ahmad tidak menemukan Misalnya. gigi. Ya? Dia menikahi gigi, iya. Tapi tiba-tiba dia menemukan. Saya temukan nih, gigi. Kalau misalnya main petak umpet, main petak umpet, semua pada ngumpet nih. Ya. Raffi Ahmad jaga. Gigi ketemu. Itu bukan penemuan, Indra Frimawan. Tapi Ketemu. tapi menemukan kan? Itu ketemu. Tapi iya ketemu. Dalam konteks main petak umpet, tutup mata, sembunyi dia mereka. Kamu ketangkap bisa, ketemu bisa. Menemukan gigi kan? Iya, kalau gigi ikut main. Iya ikut main. Misal kita dua yang main, Ra. Oke. Ya. Raffi Ahmad nih tutup mata. Ayo petak umpet. Iya. Oke, kita dua sembunyi. Iya. Indra Frimawan, dia ketemu Indra. Ketemu. Dia menemukan Indra. Menemukan. Kan dia menemukan. Saya kan ngumpet. Kalau misalnya saya Betul, tapi dia itu bukan dalam konteks penemuan. Ini bulpen nih. Ini bulpen nih. Awalnya nggak ada, kosong. Iya. Kosong nih. Terus tiba-tiba ada. Ada teknologi yang namanya pulpen. Kita bisa isi tinta, lalu kemudian kita tulis. Nah, itu disebut orang yang menemukan. Tapi kalau petak umpet, misalnya Anda ketemu orang meeting deh, klien. Anda menemukan orang itu. karena nggak ngumpet. Sumpah, ya Allahu Akbar. Berarti Saya- masalah penemuan. Saya kasih tahu kau ya. Tadi Gimana? kan saya bilang saya lagi cek tekanan ya. Betul, betul. Dan lain-lain. Saya Betul. pulang dari sini saya cek ulang, sumpah. Oke, oke. Tulis saja, tulis. Oke. Sumpah penonton kalian yang suka-suka Indra Frimawan, ini filsuf banget nih, tai. Gini deh, Gini, apa? kalau jaga gawang, Wah, balik ke Buffon jaga nih ya. Iya. Allahu Akbar, ya Allah. kalau jaga gawang, yang ngumpet siapa? Kan nggak ada yang ngumpet. Kenapa dijaga? Kalau petak umpet, kan ada yang jaga, makanya dia menemukan. Kalau jaga gawang, yang ngumpet siapa? Dokter jaga deh. Yang ngumpet siapa? Kenapa dokternya jaga? Kalau misalnya main petak umpet, kita jaga, kita tahu, oh ada yang ngumpet nih. Kan dokter gigi nih. Misalnya 24 jam, jam 12 malam. UGD. Berarti iya, dokter jaga kan? Nah, Nah, yang ngumpet siapa? nggak ada yang ngumpet, Ra. Kenapa dia jaga? Dra, jaga tadi di petak umpet kita ngomongin permainan. Jaga di gawang, jaga di UGD, itu tuh makna yang berbeda lagi. Berarti tidak harus menemukan. Tidak harus ada yang jaga, tidak harus ada yang sembunyi. Kalau tadi Raffi Ahmad kan yang jaga tuh. Siapa yang ngumpet nih? Yang ngumpet kan gigi tadi misalnya ceritanya. Iya. Nah, kalau dokter jaga kan nggak ada yang ngumpet. Iya, nggak ada yang ngumpet. Maksudnya itu dia menjaga di situ selama shift dia. Dia menjaga, nggak perlu ada yang ngumpet. Tiba-tiba nih misalnya kau dipukul habis syuting ini, kan harus ke UGD, iya kan? Nah itu ada dokter yang standby di situ yang jaga. Dia shift dia di situ. Ini ada yang saya pengen lurusin juga nih. Nah, udah lurus. Tadi begini. Saya pengen lurusin. Nah, udah lurus. Lurusin. Santai dia. Kalau misalnya ada pasien yang mana giginya sakit gitu misalnya. Terus, ayo buka mulut. Nggak mau. Saya akan tetap menjaga rahasia di kabupaten ini. Kita ngobrol baik-baik. Ini ada orang datang. Ada orang datang. Ada orang datang nih ke saya misalnya. Iya. Oke, silakan dibuka mulutnya. Iya, dibuka. Nggak mau. Oke. Saya akan tetap menjaga rahasia di kabupaten ini. Kalian semua ingin mengeruk sumber daya alam di sini. Si dia tetap tidak mau buka mulut. Kita bedah satu-satu ya, Ndra ya. Dia datang ini ke dokter gigi. Yang tujuannya apa dulu? Giginya sakit. Misalnya bolong gitu. Oke. Bolong misalnya bolong 3 meter lah. Oke. Tadi disuruh buka mulut, itu kan konteksnya adalah mau melihat giginya. Oke. Dia tidak mau membuka mulut, alasannya adalah menjaga rahasia kabupaten. Kan nggak usah ngomong, buka mulut doang. Kalau misalnya dia buka mulut akhirnya sumber daya alam di situ dikeruk Dia gimana? kan buka mulut buat congkel giginya, sumber daya giginya di dalam situ yang kita bor. Bukan tanah-tanah ini, bukan ini bukan dia ngomong rahasia. masalah bor nih. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak terima di bor,
Kalau Ya dia- jangan datang bajingan. Kalau ada minyaknya gimana? Minyak apa? Minyak bumi, Kau pikir saffron bisa ada di dalam situ? emas. Buat apa kita keruk yang ada di timur sana? Ini dia gigi bajingan. Dia ini gigi. Tapi kan dikeruk tetap. Makanya orang dia datang nggak mau buka mulut. Tidak mau, saya tidak mau buka mulut. Sumpah kalau ada orang yang kayak begitu ya datang ya, terserah dia, saya lakban tambah. Iya, kau tidak usah buka mulut sampai mati kau di situ. Tapi kalau giginya sakit, Ya makanya buka mulut supaya orang periksa. kalau dia masih mau menjaga rahasia kampung itu, Menjaga rahasia apa sih? Rahasia apa emang yang dia pegang? minyak di dalam mulutnya. Minyak apa yang ada dalam mulut, Dra? Minyak Indomie. Nyangkut. Ya kan bisa dibersihin, udah gak usah pikir minyak-minyak itu. Minyak itu kan ini doang, udah dibersihin pasti. Emas, Gak mungkin ada emas di dalam. gigi-gigi rapper, Itu implan, ditanam, dipakai Tapi bahan ada emas, kan? Bahannya, bahan tambalannya itu. Bahan yang buat gigi palsu itu. tapi emas. Ya, setahu saya sih kuningan. Ada yang mungkin pakai bahan emas ya, siapa tahu ada yang aman lah, safety lah. Tapi kalau yang urusan tadi ini, ya kalau dia nggak mau buka mulutnya juga bukan soal buka rahasia, buka mulut ini dalam arti yang sebenarnya. Kalau Coba, diam. Tutup mulut, kau tutup mulut, buka mulut. Dra, ini ada Antartika, Dra. Kau kesini deh. Hidup sendirian di sana deh. ngapain Antartika? Bukan Antartika. Antartika Itulah kemana? benua kutub, Ngapain kamu? kutub. Ngapain Antartika ke kutub? Bukan Antartika, bukan Tika nama orang. Antartika tuh jadi gabung. Kok suka penggal-penggal banget deh, Om Deddy. Oh, Antartika itu kutub. Ini bahas gigi aja nggak Enggak, kelar-kelar. kau nih. yang nggak selesai-selesai. Bukan nggak selesai. Saya kan nanya, kalau ada orang yang nggak mau buka mulut, gimana? Sebagai dokter gigi gitu. Ya nggak usah ke rumah sakit dah. Biarin udah busuk gigi dia. Terserah dia mau jaga rahasia kabupaten, RT RW, terserah dia. Nih, manusia kan punya gigi kelinci nih. Kenapa kelinci nggak punya gigi manusia? Gigi kelinci. Apakah kita selalu bikin istilah yang kehewan-hewanan? Ya kita nggak tahu. Siapa tahu kau mengerti bahasa kelinci, coba. Siapa tahu ada obrolan mereka. Gigi kita penuh kemanusiaan. Siapa tahu ada. Kenapa ini disebut gigi kelinci? Karena- Padahal kan gigi kita. Secara ukuran, secara struktur, itu dia menyerupai gigi depannya kelinci. Itu kan kata yang disematkan dengan gigi seri kita nih. Nah, kalau misalnya gigi seri itu kenapa nggak dilanjut aja sampai babak penalti? Bukan itu. Katanya gigi seri. Bukan seri draw, bukan. Bukan seri draw 1-0-0-2-2, bukan, Dra. Gigi seri itu nama giginya, nama gigi ini. Oke, saya pakai ilmiah aja ya. Incisivus 1 dan incisivus 2. Incisivus 1, Iya. incisivus 2. Iya, ini caninus. Udah, Caninus. premolar. Premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2, molar 3. Udah tuh, lengkap tuh. Udah. Itu secara akademis. Iya, secara nama. Saya pakai nama-nama Yunani, terserah Oke. kau. Nah, Kalau gigi Sri Mulyani, semuanya kan namanya gigi Sri. itu Sri. Sri. Itu Sri. Nama dia Sri. Ini Urusan masalah gigi, gigi sumpah. dulu deh. Sumpah saya tahu begini ya, dari dulu saya tidak masuk kedokteran gigi. Kalau tahu ada episode begini. Masuk kedokteran apa dong? Ya, dilanjutin sama dia. Ya kan saya nanya. Kalau nggak masuk kedokteran gigi, masuk kedokteran apa? Ya, gak kuliah deh. Biar kau nggak nanya-nanya ke urusan-urusan Nah, begini. kalau misalnya nggak kuliah, nggak peduli sama pendidikan nih. Peduli. Peduli, Indra. Ya udah masuk aja masuk Ya kedokteran udah, gigi. saya udah, iya. Ini biar masyarakat tahu nih. Iya, saya nggak menyesal nih. Oke. Oke. Sri Mulyani, Ya. itu namanya Sri Mulyani. Oke. Bukan gigi Sri Mulyani, Tapi bukan. dia punya gigi. Dia punya gigi lengkap giginya. Saya juga nggak pernah buka mulutnya Ibu Sri Mulyani dan Oke. ngecek. Tapi dia sering berbicara di depan publik. Terus, Berarti kan dia sering buka mulut. iya dia buka mulut dalam konteks berbicara. Tadi katanya nggak boleh. Ya kau yang bilang nggak boleh. Yang orang kabupaten tadi masih ingat. Iya, ya kan itu buka mulut tanpa bersuara, buka mulut, menggerakkan mulut ke atas dan ke bawah. Ini rahang nih, kita punya 2 rahang nih. Rahang ini kau tinggal buka satu ke atas, satu ke bawah, selesai urusan nih. Kalau dua-duanya ke atas, rahangnya. Kecelakaan itu. Itu kecelakaan sumpah. Kalau dua-duanya ke bawah, Jatuh, itu kecelakaan kalau juga. dua-duanya ke kanan. Nggak bisa.
Terlalu kanan nggak bisa. Nggak bisa, Dra. Kalau satu ke atas, satu ke bawah? Buka. Oke. Itu membuka. Oke. Itu dari tadi yang maksudnya itu di situ. Itu. Nah, nih balik lagi ke gigi susu nih. Pertanyaan saya yang terakhir. Gigi susu itu bisa diseduh nggak? Saya nggak nanya susunya merek apa. Tapi bisa diseduh atau enggak? Emang saya sengaja simpan itu di terakhir karena saya tahu. Kau jelasin ke aku konsep seduh apa? Seduh itu apa? Seduh itu susu dikasih air. Oke. Kalau nggak ada air, nggak diseduh. Kita sedih. Aduh, nggak bisa diseduh lagi nih. Ya kan tinggal seduh doang, nggak perlu sampai sedih, Dra. Susunya merek apa deh? Dah, sekarang dah. Bajingan. Yang tadi diharapkan deh. Bajingan. Pertanyaan yang diharapkan deh. Saya nggak berharap pertanyaan itu ya. Nggak bisa. Istilah doang, karena gigi itu tuh lebih terlihat putih kalau gigi anak-anak itu. Lebih terlihat putih. Ada poster. Misalnya ada poster. Oke. Acara band. Iya. Gigi coklat. Ben itu, Dra. Gigi sama coklat, Ben. Kikan kan? Gigi ungu. Itu Ben juga, gigi sama ungu. Gigi hijau daun. Itu Ben, Dra. Itu sama-sama Ben, gigi Ben. Hijau daun juga Ben. Tapi kan terpampang di poster. Betul. Tapi konteksnya itu bukan di situ. Bukan di situ, Ndra. Ini kan konteksnya tadi kita bahas gigi nih satu. Habis itu coklat yang tadi yang kau maksud hijau daun, ungu dan lain-lain itu Ben. Kalau kau sambungan ini gigi dan hijau daun, gigi dan Ben ini, gigi dan macam-macam ini itu jadinya gigi Ben dan juga coklat Ben, bukan gigi yang kita bahas. Lagian pertanyaan gigi bisa seduh Terima apa kasih enggak untuk gigi? semua yang udah Anjing, menyaksikan acara ini dan dari sini Enggak, kita tahu bentar dulu, woi. ada hal-hal yang Woi, kita woi, bisa woi, woi. ambil Woi, dari woi. apa yang dilakukan oleh Enggak, Muhammad selama ini. bentar dulu, Dia gigi bukan seduh. pemabuk, Woi, dia bukan seorang penjual Woi. senjata, tapi dia seorang Indra, pengawal Alkatin. woi, Terima kasih bentar semuanya. dulu. Saya Indra Bentar, Himawan. woi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goblok gue emang goblok. Anjing semua di sini. Apa acara apa ini? Close the brain.